Laut Selatan Bali dikenal memiliki pesona bawah laut yang indah dan menghipnotis. Namun di balik keindahannya tersimpan jalur arus bawah laut yang tidak bisa diprediksi. Pada pertengahan Februari 2014, karakteristik alam yang brutal ini menunjukkan kekuatannya pada 7 penyelam yang melompat ke dalam air di sekitar Nusa Lembongan. Penyelaman yang awalnya hanya agenda rekreasi bawah laut biasa di sore hari dalam hitungan menit berubah menjadi perjuangan hidup dan mati yang sangat ekstrim. Kejadian ini bermula ketika 7 perempuan asal Jepang berniat menikmati keindahan bawah laut Indonesia. 2 dari mereka merupakan instruktur selam profesional yang sudah lama menetap dan bekerja di Bali. 2 instruktur tersebut adalah Shoko Takahashi, seorang instruktur senior yang mengelola operator selam Yellow Scuba bersama suaminya yang merupakan warga lokal Bali. Kedua, Saori Furukawa, instruktur yang dikenal sangat berpengalaman dan sangat disiplin. 5 penyelam lainnya yang menjadi peserta adalah turis asal Jepang, Ritsuko Miyata yang merupakan penyelam paling senior di antara mereka, Emi Yamamoto, Nahomi Tomita, Aya Morizono, dan Atsumi Yoshidome. Seluruh penyelam dalam kelompok ini bukanlah pemula. Mereka memiliki rekam jejak yang solid dengan catatan masing-masing telah menyelesaikan lebih dari 50 kali penyelaman. Bahkan beberapa di antaranya telah menjelajahi situs-situs selam menantang di berbagai belahan dunia termasuk Maladewa, Filipina, dan perairan Pasifik sebelum akhirnya memutuskan untuk menikmati pemandangan bawah laut Bali. Persiapan dilakukan dengan sangat matang di bawah pengawasan langsung Shoko Takahashi. Hari itu, mereka menyiapkan 24 tabung oksigen, di mana 21 tabung akan digunakan untuk 3 sesi penyelaman yang terpisah dan 3 tabung sisanya disiapkan sebagai tabung cadangan. Seluruh peralatan utama mulai dari pakaian selam, masker, sirip kaki hingga alat pengatur tekanan udara atau regulator telah diperiksa satu persatu dan dipastikan berada dalam kondisi prima. Ketujuh penyelam ini menuju lokasi penyelaman menggunakan kapal motor sewaan Ocean Express yang dinahkodai oleh seorang kapten lokal bernama Agustinus Bratakusuma. Rombongan bertolak dari pantai Serangan di Sanur menuju kawasan perairan Nusa Lembongan dan Nusa Penida, yakni sebuah wilayah yang sangat terkenal dengan keindahan terumbu karang sekaligus reputasinya sebagai salah satu spot selam paling ekstrim karena karakteristik arusnya. 2 sesi penyelaman pertama di Manta Point dan Crystal Bay berlangsung dengan sangat lancar tanpa hambatan yang berarti. Namun, petaka mulai mengintai saat mereka melakukan sesi penyelaman ketiga di kawasan hutan bakau mangrove di Jungut Batu, Nusa Lembongan. Area ini sebenarnya merupakan spot yang populer tetapi memiliki dinamika air bawah laut yang bisa berubah drastis dalam hitungan menit. Arus ini tidak bisa diprediksi dan bisa datang kapan saja. Ketika ketujuh penyelam melompat ke dalam air, kondisi permukaan laut masih terlihat tenang dan bersahabat. Masalah krusial pertama muncul dari atas permukaan air sekitar 20 menit setelah para penyelam turun. Cuaca tiba-tiba memburuk secara ekstrim. Hujan lebat turun disertai angin kencang yang membuat jarak pandang kapten kapal menjadi sangat terbatas. Air laut pun seketika berubah menjadi keruh. Di bawah permukaan, para penyelam tiba-tiba dihempas oleh fenomena alam yang sangat ditakuti di dunia selam, yakni efek mesin cuci atau washing machine effect. Fenomena washing machine effect terjadi akibat adanya pertemuan beberapa arus bawah laut yang kuat dari arah yang berlawanan. Pertemuan arus yang full power ini seringkali dipicu oleh perubahan pasang surut air laut yang ekstrim, kontur tebing bawah laut yang curam, serta topografi selat sempit seperti yang ada di antara Nusa Lembongan dan Nusa Penida. Istilah efek mesin cuci ini bukan sekedar kiasan atau hiperbola. Air laut dalam fenomena ini benar-benar memperlakukan tubuh penyelam layaknya pakaian kotor yang sedang dikucek dan diputar di dalam tabung mesin cuci. Pertemuan antar arus bawah laut ini menciptakan pusaran air raksasa yang tidak terlihat dari permukaan tetapi sangat mematikan di dalam air.
Saat tubuh diputar-putar, indera keseimbangan di telinga penyelam akan kacau. Penyelam seringkali mengira mereka sedang berenang ke permukaan, padahal mereka justru sedang berenang semakin dalam ke dasar laut. Kepanikan ini membuat penyelam bernafas dengan sangat cepat sehingga persediaan udara di tabung yang harusnya cukup untuk 1 jam bisa habis dalam waktu kurang dari 15 menit saja. Jika penyelam panik dan langsung mengisi udara ke pelampung secara penuh untuk memaksa naik ke permukaan, mereka beresiko terkena penyakit dekompresi atau paru-paru pecah karena perubahan tekanan yang terlalu drastis. Itulah mengapa, untuk selamat dari efek mesin cuci ini, seorang penyelam harus tetap tenang, tidak melawan arus, menjauh secara horizontal dari dinding karang, dan selalu percaya pada alat pengukur kedalaman ketimbang insting mereka sendiri. Itu teorinya. Dalam prakteknya, tentu saja jauh lebih sulit. Yang membuat penyelam makin sulit dan panik, arus ini tidak bergerak searah, melainkan berputar secara vertikal dan horizontal dengan kecepatan tinggi. Arus menciptakan pusaran air raksasa di dalam laut yang mengombang-ambingkan penyelam ke segala arah tanpa kendali. Menghadapi situasi mematikan seperti ini, protokol keselamatan selam standar mengajarkan para penyelam untuk tidak mencoba melawan arus secara vertikal karena akan menguras oksigen dan tenaga dengan cepat. Cara mengatasinya adalah dengan tetap tenang, menjaga daya apung tubuh agar tetap netral, berenang secara horizontal keluar dari inti pusaran mengikuti dinding karang, dan segera mengembangkan rompi pelampung secara bertahap untuk naik ke permukaan secara perlahan dan menghindari perubahan tekanan yang terlalu mendadak. Para penyelam asal Jepang ini berhasil menerapkan prosedur darurat tersebut dan muncul ke permukaan laut setelah sekitar 30 menit terjebak di dalam pusaran. Namun saat kepala mereka berhasil keluar dari air, kejutan mengerikan berikutnya telah menanti. Kapal Ocean Express yang seharusnya bersiaga di titik jemput tidak terlihat sama sekali di cakrawala. Tanpa adanya kapal penjemput, ketujuh wanita ini terdampar di tengah laut lepas yang sedang diamuk badai dengan ombak setinggi 3 hingga 4 meter. Dalam situasi ekstrim ini, Saori Furukawa sempat menembakkan pistol suar darurat ke udara, tetapi upaya tersebut sia-sia karena tidak ada satupun kapal yang melihatnya akibat tebalnya kabut hujan. Saori kemudian mengikatkan tali pelampung pada semua penyelam agar tidak terpisah. Tanpa adanya kapal penjemput, ditambah arus permukaan laut yang sangat kuat dan langsung menyapu mereka, dalam waktu singkat, ombak menyeret tubuh mereka sejauh 20 km ke arah selatan. Dalam proses terombang-ambing selama berjam-jam di laut lepas itulah, cengkeraman tangan dan tali pengikat di tubuh mereka lepas. Ketujuh orang ini terpisah satu sama lain akibat hantaman ombak raksasa yang bertubi-tubi, hingga akhirnya kelompok tersebut terpecah. 4 orang berkumpul di satu titik dan 1 orang lainnya, yakni Yamamoto Saori, terseret ombak tidak jauh dari keempat penyelam. Mereka bertahan dalam keadaan seperti ini bukan dalam waktu 3 atau 5 jam, tapi sepanjang malam hingga siang hari. Adapun 2 penyelam lainnya tidak diketahui dan tidak ada yang melihatnya. 24 jam pertama setelah menyelam, 5 orang termasuk instruktur Saori Furukawa berhasil bertahan hidup dengan cara merayap dan bertahan di atas sebuah batu karang terjal yang menonjol di kawasan perairan Manta Point, Nusa Penida. Sedangkan Yamamoto Saori yang terpecah sendirian juga berhasil memanjat karang tak jauh dari keempat penyelam tadi. Mereka semua memanjat bagian karang tertinggi untuk menghindari pasang air laut. Mereka kemudian mengumpulkan air hujan menggunakan sepatu katak dan botol plastik bekas yang terapung di laut sebagai wadah air minum untuk penyambung nyawa. Sesekali mereka juga mendapatkan rezeki berupa datangnya kelapa muda. Pada sore hari, di hari keempat penyelam ditemukan oleh nelayan lokal yang melihat lambaian tangan di kejauhan. Nelayan langsung membawanya ke darat dan melaporkan temuan tersebut ke tim SAR. Keempatnya langsung diperiksa karena mengalami dehidrasi parah, kulit melepuh akibat sengatan matahari, dan luka-luka lecet karena terhempas di batu karang tajam. Sedangkan Yamamoto Saori yang lokasinya sekitar 100 meter dari titik ditemukannya keempat penyelam sempat ditemukan tim SAR namun tidak bisa langsung dievakuasi karena kondisi alam saat itu. Dia harus bersabar dan menginap 1 malam lagi karena cuaca ekstrim pada malam hari sangat berbahaya jika dilakukan evakuasi. Tim SAR Indonesia saat itu gercep mengirimkan makanan dan minuman serta selimut untuk bekal sementara.
Barulah keesokan paginya, Yamamoto Sauri dijemput helikopter Basarnas dan dibawa ke rumah sakit Badung. Lalu bagaimana dengan dua penyelam lainnya? Pada Selasa sore 18 Februari 2014 atau hari kelima, sekitar jam 18:15 WITA, misteri mengenai keberadaan salah satu penyelam akhirnya terjawab. Seorang warga lokal melihat sesosok tubuh mengambang di perairan pantai Serangan, Denpasar. Tim SAR segera mengevakuasi jenazah tersebut ke rumah sakit Sanglah. Berdasarkan pemeriksaan fisik, cincin kawin, dan sisa pakaian selam yang dikenakan, dipastikan bahwa jenazah tersebut adalah penyelam senior Ritsuko Miyata. Lokasi penemuan Miyata di pantai Serangan berjarak sekitar 20 hingga 25 km dari titik awal mereka menyelam di Mangrove Point. Hal ini menunjukkan betapa dahsyatnya arus Selat Badung saat itu yang mampu menyeret tubuh korban melintasi selat hingga mendekati daratan utama Pulau Bali. Berdasarkan analisis medis, penyebab utama kematian Miyata bukanlah kegagalan fungsi alat selam, melainkan akibat hipotermia ekstrim karena tubuh terendam air dingin terlalu lama, dehidrasi akut, serta trauma fisik berat akibat tubuh mereka berulang kali terhempas oleh ombak besar ke dinding batu karang yang tajam. Bagaimana dengan keadaan satu orang terakhir yang belum ditemukan? Misteri keberadaan satu instruktur selam, yakni Takahashi Shoko, masih belum terpecahkan. Tidak ada laporan warga yang melihat benda mencurigakan atau mendengar teriakan minta tolong. Proses pencarian dan penyelamatan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia melalui Basarnas, Polairut, TNI Angkatan Laut, serta dibantu oleh komunitas penyelam lokal juga belum membuahkan hasil. Selama berminggu-minggu, pencarian di sekitar perairan Bali, Nusa Penida, Lombok hingga Banyuwangi tidak menunjukkan tanda-tanda positif. Karena tidak menemukan petunjuk dan perkembangan signifikan, operasi SAR resmi dihentikan. Kliwon demi kliwon berlalu. Pada hari Jumat Pahing 14 Maret 2014, atau tepat sebulan sejak mereka menyelam bersama, seorang nelayan di Sendang Biru, Kabupaten Malang, melaporkan pada Polairut Polres Malang bahwa ada sesosok jenazah sedang terombang-ambing di sebuah karang di Watu Nyonya dekat Pulau Sempu. Karena kondisi alam saat itu tidak memungkinkan, proses evakuasi ditunda. Barulah keesokan harinya atau Sabtu siang, nelayan lain melaporkan bahwa posisi jenazah sudah bergeser sekitar 400 meter ke kawasan cagar alam Pulau Sempu. Tim gabungan dari Polairut, TNI Angkatan Laut, PMI, dan beberapa akamsi berangkat sejak sore dan baru berhasil membawa jasad tersebut pada jam 8 malam. Kondisi jenazah saat ditemukan sudah mengalami dekomposisi berat atau terurai alias protol akibat sebulan berada di air laut, terbawa arus, dan terbentur karang. Jenazah ditemukan dalam keadaan tanpa pergelangan dan tanpa telapak kaki. Namun ada petunjuk visual yang sangat kuat. Jasad masih terbungkus pakaian selam atau wetsuit berwarna hitam lengkap dengan harness atau pengikat tabung oksigen yang masih melekat di punggung. Pada Minggu sore 16 Maret 2014, tim dokter forensik Rumah Sakit Saiful Anwar Malang melakukan pemeriksaan luar. Mengingat korban adalah warga negara asing yang dilaporkan hilang di Bali, Kepolisian Malang berkoordinasi erat dengan Polda Bali untuk mencocokkan data primer dan sekunder. Pada Minggu malam, suami korban, Putu Mahardana Sedah, seorang pria asli Bali, tiba di Rumah Sakit Saiful Anwar Malang. Didampingi oleh tim medis dan kepolisian, sang suami melakukan konfirmasi visual melalui tanda-tanda sekunder yang tersisa. Dia mengenali dengan sangat pasti tanda khusus di pakaian selam sang istri, kode registrasi di harness atau pengikat tabung oksigen, serta motif dan warna pakaian dalam yang dikenakan oleh sang istri sebelum menyelam di Nusa Lembongan. Atas dasar pengenalan properti yang sangat spesifik ini, identitas jasad dipastikan sebagai Shoko Takahashi. Karena kepastian dari sang suami ini, rencana tes DNA dianggap tidak perlu dan akan segera dilakukan pemulangan jenazah ke Bali. Pertanyaannya kemudian, saat ketujuh penyelam berhasil lolos dari efek mesin cuci dan naik ke permukaan laut, kenapa tidak ada kapal yang menunggu? Inilah kunci dari kasus ini.
Pada setiap penyelaman, Yellow Scuba, agen yang melayani kursus dan rekreasi penyelaman laut milik Shoko ini selalu menyewa kapal atau speedboat. Pada hari naas itu, sesaat setelah ketujuh penyelam nyemplung ke laut, Kapten kapal Ocean Express Agustinus Pratakusuma langsung meninggalkan titik penurunan dengan alasan kehabisan bahan bakar. Setelah mengisi bahan bakar, dia kembali dan kondisi alam sudah sangat ekstrim di mana hujan deras dan angin kencang menghalangi penglihatannya. Karena tidak melihat tanda-tanda penumpangnya di permukaan, dia pun kembali ke daratan dan melaporkan kejadian ini 6 jam setelah dia membeli bahan bakar. Tim SAR yang mendapat laporan juga bingung tidak tahu harus mencari kemana karena hujan deras dan angin kencang pada malam hari. Karena kelalaian itulah, Agustinus Pratakusuma ditangkap oleh Polda Bali dan diseret ke meja hijau sebagai terdakwa tunggal. Hakim memutuskan bahwa tindakannya meninggalkan area selam adalah bentuk kelalaian nyata yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Pengadilan memutuskan Agustinus bersalah melanggar pasal 359 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan kematian. Agustinus pun dijatuhi hukuman penjara selama 3 tahun. Vonis ini diambil dengan pertimbangan bahwa tindakannya tidak hanya menghilangkan nyawa, tapi juga mencoreng reputasi pariwisata dan keamanan dunia selam Bali dan Indonesia di mata dunia internasional. Pasca tragedi mematikan ini, dunia regulasi selam di Bali mengalami reformasi total demi mencegah kejadian serupa terulang kembali. Pemerintah daerah bersama dengan asosiasi selam seperti PADI dan komunitas penyelam lokal memperketat aturan operasional secara drastis. Setiap kapal wisata selam diwajibkan memiliki sistem navigasi GPS yang aktif, alat komunikasi radio 2 arah yang berfungsi baik, serta wajib membawa pengawas permukaan tambahan di atas kapal yang bertugas memantau gelembung udara penyelam, sehingga kapten kapal bisa lebih fokus mengemudikan kapal. Aturan mengenai rasio jumlah instruktur dengan peserta selam juga diperketat. Setiap penyelam yang hendak menyelam di area Nusa Penida atau Nusa Lembongan diwajibkan membawa pelampung penanda darurat vertikal secara individu yang berwarna mencolok. Terkait dengan penyedia atau penyewa alat selam, dalam kasus ini pihak Yellow Scuba yang menyediakan peralatan tidak dijatuhi hukuman pidana karena seluruh investigasi teknis membuktikan bahwa peralatan selam yang mereka sewakan berada dalam kondisi yang sangat layak, tidak bocor, dan berfungsi 100% normal. Kesalahan murni terletak pada manajemen navigasi kapal dan faktor alam yang ekstrim.